Asli Indonesia di 20 jutaan. 20 jutaan berarti Punya fase hibernasi. Kita punya, pokoknya kita tuh di sini yang berkaki-kaki kita suka, nggak hanya biawak. nggak hanya biawak. Gitu. Itu apa? Ini tegu, Tegu. black and white tegu. Tapi kenapa bawahnya merah? Apa emang itu? Emang kayak gini sih ya. Ini seksnya female. Itu Gua ada googling. Black and white tegu, terus Ya, ada red juga, ada blue tegu, ada golden tegu. golden tapi dari Colombia dia dua beda. Ya, Jadi dia dari Argentina, satu lagi yang gold dari Colombia tadi. Iya, Colombia tadi. Terus ada juga gue pernah lihat yang albino tegu ya. Ada juga yang albino tegu. Itu katanya mahal ya albino Aduh. tegu. Wah, itu kita nggak kepikiran sih beli itu. Karena emang mahal ya. Ya, yang apa? Intinya sih nggak terlalu suka-suka banget, cuman ya wajib punya lah kayak gini. Ini Ya. salah satu starter pack juga buat yang mau coba-coba piara. Nah, benar ini benar-benar Kadal-kadal. kadal buat yang pemula. Asia. Gampang dipiara tuh ini banget lah. Tapi nih banyak banget kan pasti dari mereka yang nanya makanannya apa, terus dia nggak mau kasih tikus karena takut Iya. sama tikus. Oh, oke. Kalau biawak ini biawak. Kalau kadal ini bukan biawak kan, ini kadal. Bukan kadal. Berarti dia bisa makan yang lain dong. Makan, dia tuh makan segala. Oh, makan segala. Iya, jadi filet ayam dia mau, tikus dia mau, buah-buahan dia mau. Buah-buahan dia juga mau. Dia beli. mau, Ya, iya. oke lah ya Iya, kalau buat iya. piara buat awal-awal Iya, ya. benar. Ah, terus gue mau nanya nih, apa bedanya kadal sama biawak? Kadal Beda kan? sama- iya. Lizard sama Iya, iya. biawak sama varanus beda. Nah, yang gua tahu sih ya namanya lizard tuh dia bisa mutusin ekor dan dia bisa tumbuh lagi Oh, normal kalau- gitu. kalau Kalau biawak? biawak tuh enggak. Tadi kan udah diliatin kan Oh. dia buntung tuh dia nggak bisa tumbuh lagi. Oh, Nah, berarti itu kalau yang biawak bedanya. bisa ya? Terus itu. gue pernah lihat juga kayaknya kalau di sini di ekornya kan kalau lizard bulat nih. Nah, Kalau biawak ada kayak iya, ada sampingnya segitiga ya. gitu Itu juga ngebedain apa spesies biawaknya itu sendiri. Oh. Kalau misalkan water monitor, kalau lu lihat, atau teman-teman lihat, dia lebih pipih kan, soalnya dia buat fungsinya dia buat Oh, berenang. berenang. Iya. Dia pakai ekor Coba kayak kalau gitu. misalnya nanti kita lihat Salvadori, dia ekornya bulat dan panjang. Fungsinya apa? Fungsinya dia buat ngelilit dia di pohon. karena dia biawak pohon. Karena dia biawak pohon itu. Apa lagi nih di sini? Nah, ini ada tadi sama juga spesiesnya kayak yang pertama itu. Oh, yang kayak yang pertama. Cuman ini lebih besar. Iya. Ini Spinolosus juga, cuman ini seksnya jantan. Oh, tadi betina nih jantan ya. Ini lebih gede sih, makanya belum bisa kita gabungin. Soalnya ya apa betinanya itu lebih kecil. Kalau kayak gitu bisa berantem nggak sih kalau lu gabungin beda size itu? Sebenarnya bisa-bisa aja kalau misalkan sih size-nya terlalu besar gitu. Oh, Terus iya. saran gua kalau misalkan mau nyoba buat breed nggak mau gabungin, usahakan si jantan itu masuk kandang betina. Kenapa bisa gitu? Karena biar apa ya, kayak si teritori betinanya lebih mendominasi. Jadi si jantannya nggak semena-mena buat ngapa-ngapain si betinanya gitu sih kalau misalkan logika gua. Berarti biawak juga brengsek kayak manusia ya? Sama. Banyak kasus juga dari teman-teman gua yang ngegabungin biawak itu entah jantannya atau betinanya pasti mati, saling gigit-gigitan. Gitu. Jadi kita harus benar-benar monitoring terus biar nggak terjadi apa-apa sama biawak. Oke, berarti yang ini sama kayak tadi. Nah, di bawah ini gue lihat juga ada sesuatu nih. Ada apa nih di bawah? Kalau di bawah ini nih? Ini biawak favorit gua sih. Oh, favorit lo apa ini? Ini Salvadori tadi yang di depan, cuman ini ukurannya lebih kecil. Oh, iya. Yang bisa buat Oh, ini yang tadi lu bilang bisa sampai 4,5 meter itu ya? Iya, Sika? bener. Nah, ini Salvadori ya. Kalian juga udah tahu lah ya. Nah, kalau Salvadori ini menurut lu rekomendasi gak sih buat orang-orang yang baru mau piara? Oke, ini sangat-sangat tidak direkomendasikan. Kenapa nggak direkomendasiin? Karena mulai dari temperamen, karakter itu benar-benar apa ya? Dia beda banget dari biawak-biawak lain. Dia lebih pinter, intelijensinya lebih tinggi banget. Terus apa ya? Karakter dia tuh yang menurut gua licik. Licik, kenapa tuh? Kadang misalkan ini lagi santai-santai tiba-tiba dia bisa gigit kapan aja. Nah, kalau Varanus kan biasa kalau lagi mau itu dia bisa pasang badan kan, tiba-tiba Ya, balik. sama juga, dia Dan juga sama juga. tapi kan biasa biawak-biawak itu kita tahu nih dia lagi mau nge-strike. Kalau Dori apa Kalau dia Dori suka-suka dia? Enggak suka-suka dia. Berarti Jadi bener-bener licik banget ya? Harus bener-bener ekstra perhatian dan nggak boleh lengah. Kalau Intinya nggak boleh lu lengah sedikit pun langsung dia hajar. Nah itu, gua juga udah sempat pengalaman berkali-kali kegigit dan emang ya itu gua lengah. Oh, ya bener-bener harus ekstra hati-hati banget. Ya. Bener-bener nggak direkomendasiin banget buat yang
buat pemula tuh yang pertama kali miara Dori. Meskipun gua piaraan pertama gua Dori, jujur. Wah, gila juga. Karena gua orangnya nekat gitu, gua bener-bener pengen langsung ke yang susah biar yang lain itu lihat gampang. Nah, yang tadi lu bilang ekornya panjang nih, ekornya panjang banget itu buat ngegelantung di pohon. Gantungin ke pohon tadi. Berarti ini kalau gue lihat iya panjang ekornya tuh panjang banget, lebihin badan dia ya. Iya. Oh, terus gue pernah lihat juga dia ada juga yang Salvadori udah gede terus lemot ya. Gue pernah lihat juga. Itu sih tergantung si lama pemeliharaannya. Oh, berarti gitu. Nah, gue mau nanya deh, kalau lama piara. Berarti kalau misalnya ini punya lu nih. Iya. Punya lu nggak terlalu galak lah ya, bisa dibilang masih bisa dihandle. Iya. Terus pindah ke gua. Terus bisa langsung galak atau gimana? Dia ngenalin orang nggak tuh? Biasanya ya itu tadi, dia tuh harus benar-benar adaptasi dulu sama lingkungan barunya dia. Oh iya. Gitu. Ini pun gue dapat ini dari pemilik sebelumnya. Itu ya emang karakternya masih seperti ini dan gue mesti perlu proses buat benar-benar bikin dia adaptasi di sini. Oh iya. Gitu. Terus berarti sejinak-jinak Dori masih bisa gigit dong berarti? Masih dan gue sendiri meskipun gue yakin dia jinak tapi tetap gue mesti waspada. Oh berarti nggak jamin dia diem gini nggak jamin nih bisa tiba-tiba dia ngebalik nih? Ya, bisa aja. Cuman intinya gue percaya aja sama dia. Dia dari mana sih asalnya? Dia dari Papua. Jadi penyebaran Salvador itu di Papua kan ada Sorong, ada Batanta, ada Merauke, ada Jayapura juga yang paling cakep tuh. Oh berarti beda-beda dari dot-dot. Iya, dari motif, dari bentuk badan. Yang setahu gua, Batanta sama Merauke itu dia ukurannya lebih kecil. Lebih kecil? Iya, lebih kecil, lebih bantet lah. Kalau misalkan dari Jayapura tuh si motifnya lebih bagus, lebih. Kalau ini dari Sorong. Oh, ini dari Sorong. Lu bisa lihat. Terus masalah harga apa lebih kecil lebih murah atau lebih gede lebih mahal? Sebenarnya untuk mahal harga di posisi sekarang tuh pasang surut sih ya. Gimana? Kalau biawak tuh menurut gua di pasar Indonesia sendiri dia tergantung lagi jarang atau enggaknya. Ketika kalau misalnya lagi banyak ya harganya juga turun. Nah, gitu kan. terus kan ada istilah CB, WC. Itu apa sih beda lagi tuh? Nah, itu beda lagi kan namanya. WC itu kan wild shot kan. Itu artinya ya tangkapan dari alam. Kalau CB itu udah captive breed berarti ternakan. Nah, kalau Dori itu ada CB, WC-nya? Ada. Ini sih gua sendiri dapat ini WC ya. Oh, WC berarti tangkapan alam dari, ya. Udah piaraan lama. Oh jadi iya. karakternya juga nggak berarti kalau emang dari awal ambil dari alam nih masih fresh banget, berarti pasti galak banget. Galak banget, gue yakin pasti galak banget dan stresnya tinggi banget. Makanya kadang ada yang nggak mau makan, terus yang stres tiba-tiba mati ya kayak gitu tadi. Oh, berarti emang harus kalau dari fresh WC langsung harus di keep dulu ya? Benar. Oke, masukin. Oke, siap. Jadi segitu dulu video grebek gua sama Gila Biawak kali ini. Kalian juga punya Instagram ya? Apa Instagramnya? Di bawah ini. Follow @gilabiawak. Ya lu sama @siva_fr. ya, di bawah ini. Jadi mungkin nanti kita kedepannya akan bikin video tentang tanya-tanya tentang biawak gitu. Oke, siap. Buat teman-teman yang mau tanya-tanya silakan tanya-tanya di bawah. Tadi follow Instagram mereka, jangan lupa subscribe juga atau berlangganan ke channel ini, itu gratis. Jadi pesan-pesan kalian buat mereka yang mau coba piara biawak silakan. Pesan penutup ya. Pesannya yang satu, kalau buat piara biawak, yang pasti hargai biawaknya sih. Jangan seenaknya kita aja mau tiba-tiba handling, mau tiba-tiba nyokokin makan, itu nggak baik sih. Mending kita harus ngehargain dia sebagai makhluk hidup sih. Kalau dari lu? Kalau dari gua, beli dulu kandangnya, baru piara biawaknya. Sama pelajarin dulu sebelum kalian membeli. Betul banget. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih buat teman-teman dari Gila Biawak. Sip. Sukses juga Reptiltopia. Thank you.